Dan buat teman-teman yang nggak kuat nonton video ini, mending jangan lihat. Oke. Di sini ada manusia salju dan dia ngambil topi, guys. Oke. Si manusia salju ini ngambil topi, ya. Dia lagi gini nih, guys, di sebuah halaman. Dan teman-teman yang nggak tahu caranya mungkin cuma gua ngelihat sebuah video yang nggak jelas ya, alias video rumek ya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gua Cecep, dan seperti biasa di channel ini gua bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Dan di video kali ini gua mungkin agak sedikit keluar dari jalur VR ya, tapi masih berhubungan gitu ya. Gua nggak bakal ngebahas VR kali ini secara khusus ya, tapi gua bakal ngebahas salah satu yang berhubungan ya sama VR, yaitu adalah stereogram. Nah, kenapa berhubungan? Karena secara konsep dan secara cara kerja ya mungkin bisa dibilang sama gitu ya. Bahkan kita bisa ngelakuinnya pakai VR headset. Apa itu stereogram? Gimana cara kerjanya? Dan gimana cara kita bisa ngelihat objek yang ada di stereogram? Jangan kemana-mana, tetap di channel gue ya. Stay with me and let's begin. Apakah teman-teman pernah melihat gambar kayak tadi? Ya, gambar-gambar itu adalah gambar stereogram ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu stereogram itu apa, stereogram adalah istilah untuk sebuah gambar yang mempunyai ilusi optik stereoskopik, yang mana di situ nanti kita bakal bisa ngelihat sebuah makhluk gaib. Waduh, makhluk gaib ya. Sebuah benda gaib atau benda tidak kasat mata, tapi kita bisa ngelihat seolah-olah benda itu muncul. Ya, kalau kita ngelihat di monitor, berarti benda itu bakal muncul di monitor, guys. Sedangkan orang lain yang nggak tahu caranya, itu nggak bisa ngelihat gambar itu. Nah, stereogram ini bisa sebagai sarana hiburan, atau mungkin kalau untuk orang yang bisa lihat ya kita bisa saling kirim-kirim gambar yang mana gambar itu nggak dipahami oleh orang lain gitu ya. Awal mula gue tahu stereogram ini, gue tahu dari temen ya. Waktu itu udah lama lah, udah sekitar 8-9 tahun yang lalu gitu ya. Dan ya bener-bener kalau teman-teman bisa ngelihat stereogram itu keren, guys. Kita bisa ngelihat objek 3D ya, objek 3 dimensi seolah-olah muncul atau seolah-olah deklok, apa istilahnya deklok, menjorok ke dalam ya. Jadi ada 3 dimensi itu, ada kedalaman. Karena kenapa? Karena gambar stereogram itu bersifat stereoskopik. Nah, mengenai stereoskopik nih, teman-teman bisa lihat video gua sebelumnya, waktu itu udah ngebahas mengenai jenis-jenis video VR. Dan teman-teman nih, di akhir video nanti bakal ada giveaway. Oh my god, channel ini udah ada giveaway ya. Pokoknya pantengin terus video ini karena nanti bakal ada pertanyaan, sebuah pertanyaan di mana teman-teman harus jawab pertanyaan itu buat dapetin giveaway-nya. Oke teman-teman, langsung aja ke topik video kita kali ini, yaitu mengenai stereogram ya. Oke teman-teman, kalau kita googling nih, apa itu stereogram ya? Stereogram. Oke, kita buka di sini, maka di sini bakal muncul gambar-gambar yang nggak enak dilihat ya. Kalau kita lihat di sini ada gambar apa gitu kan? Ini gambar-gambar nggak jelas ini. Ada gambar ini hijau gitu ya, abstrak. Dan di sini juga ada gambar warnanya macem-macem kayak gini. Di sini ada biru abstrak kayak gini ya. Dan orang-orang yang nggak ngerti ngelihat gambar ini, gambar macam apa ini? Nggak jelas ya. Oh, tapi kalau kita ngerti ini gambar apa, maka di sini gua bisa ngelihat kalau di sini adalah gambar seekor kuda yang berlari kencang ke arah kanan, guys. Ya. Jadi di sini ya, ini gambar kuda, kepalanya di sini. Nah, ini kakinya berlari kencang ke arah kanan, guys. Oke. Oh, teman-teman mungkin ngelihat di sini ada mata kudanya, ada hidungnya, ada moncongnya ya, ada kakinya gitu kan. Tapi bukan seperti itu, bukan itu jawabannya. Oke, kita skip lagi. Di sini ada gambar apa nih? Kita lihat gambarnya. Oke. Nah, pas kita lihat ternyata di sini ada gambar lumba-lumba, guys. Oke, teman-teman di sini ngelihat nggak? Di sini ada gambar lumba-lumba, guys.
Mana kakinya? Ini kakinya nih. Oh, lumba-lumba kok pakai kaki. Ini siripnya, terus juga ini ada ekornya, terus juga di sini moncongnya ya. Nah, ini lumba-lumba lagi lari ke arah kiri, lagi berenang ke arah kiri, guys. Nah, di sini gua mau kasih tahu nih, situs apa sih yang ada koleksi stereogramnya. Nah, dan di sini salah satunya adalah hidden3d.com ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, gambarnya banyak ya, abstrak. Nah, gue pernah punya pengalaman nih guys. Gue waktu itu ngeliatin gambar stereogram ke temen gue. Nah, ketika gue kasih tahu ini ada gambar apa, misalnya, oh ini ada gambar kupu-kupu di sini nih, ada objek kupu-kupu nih. Terus udah gitu ada objek angsa di belakangnya, ada gunung, ada matahari segala macam. Teman gue bilang gue ngibul coy. Kok nggak percaya gitu kan? Tapi emang rata-rata orang nyangkanya gue ngibul gitu. Gue kayak bohong ya, kayak mengada-ngada di situ ada gambar. Tapi pas dilihat ternyata orang yang tahu mengenai stereogram kebantu gue bahwa gambar itu emang gambar yang gue sebutin gitu kan. Nah di situ kan gue nggak bohong gitu. Oke. Nah di sini lihat nih, kalau teman-teman lihat di sini ada gambar apa? Ini ada gambar monyet ya. Monyetnya berapa? Ada 3 ya. Yang satu ini lagi berdiri, di sini lagi jongkok, dan satu lagi di bawah ada lagi jatuh guys ya. Nah sekarang gue mau ngetes teman-teman ya. Kita buka salah satu gambar stereogram dan gue mau kasih waktu buat teman-teman semuanya sekitar 20 detik. Oke, 20 detik ya. Kira-kira ini gambar apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Masih belum ngelihat gambar apa ini? Ini adalah gambar pesawat terbang ya. Pesawat terbang lagi lari ke arah sini ya. Lagi lari ke arah pojok kiri bawah. Ini jelas banget ya, ini ada ekornya, terus ini badan pesawatnya, terus ini adalah sayapnya. Sakti ya. Kita bisa ngelihat sebuah makhluk gaib, kita bisa ngelihat sebuah benda pusaka gaib yang mana cuma kita yang bisa ngelihat gambar ini guys. Nah sekarang di video ini gua mau kasih tutorial gimana cara kita bisa baca gambar stereogram. Oke? Tapi sebelumnya gua mau bawa HP dulu ya, HP gua dulu, karena kita akan praktekkan di HP aja ya. Karena kan sekarang tuh udah zaman gadget gitu ya. Jadi ngelihat stereogram nggak usah di monitor, langsung aja di HP. Oke guys, gua udah dapat HP-nya. Gue mau coba cari gambar stereogram di sini ya, salah satu gambar stereogram. Nah di sini gue punya gambar kayak gini ya, buat landscape. Nah di sini ada gambar nih ya. Nah kalau teman-teman lihat nih, di sini ada gambar apa sebenarnya? Di sini kalau gue gunakan mata sakti gue ya, kalau gue pakai mata sakti gue, di sini ternyata ada 2 buah bebek guys. Bukan bebek sih sebenarnya, tapi angsa ya. Angsa atau ya angsa gus ya. Nah di belakangnya tuh ada gunung guys, ada gunung, terus juga di belakangnya ada langit dan ada mataharinya guys. Dan di sini bebeknya ada 2 guys, bukan bebek, ini angsa ya. Angsanya ada 2 dan gua ngelihatnya benar-benar kayak ke dalam gitu, kayak akuarium jadinya ya. Dan teman-teman mungkin nggak percaya. Nah selanjutnya di sini ada gambar burung nih guys, burung elang gitu ya, kayaknya elang sih ini. Nah terus dia lagi terbang ke arah kiri guys. Nah, ya kan? Di sini lagi terbang ke arah kiri nih. Nah, sekarang gua mau kasih tahu caranya gimana supaya kita bisa ngelihat gambar stereogram di HP kita ini ya. Caranya gini guys, cara termudah ya. Karena udah dipraktekin sama temen gua. Caranya yaitu dengan kita tempelin nih ya. Tempelin HP kita ke mata nih, ke mata kita tempelin. Berarti kita kan nggak bisa ngelihat gambarnya secara langsung kan, karena terlalu dekat gitu kan. Terlalu dekat. Nah kita jauhin tapi kita jangan mengedip ya, kita jangan kedip, kita jauhin HP-nya pelan-pelan, tapi fokus kita tetap gitu, jangan berubah, jangan sampai kita lihat gambar di sini, tapi kita benar-benar fokus ke belakang dari si HP kita, fokusnya ya. Gini lihat, terus kita pelan-pelan. Nah nanti bakal terjadi proyeksi di mana
kita bakal ngelihat gambar si elangnya. Nah, terus maju mundurin, kalau misalnya belum dapat terus maju mundurin atau kita ulang lagi dari awal. Nah, ini tutorial cara ngelihat gambar stereogram buat pemula ya. Nah, pelan-pelan aja. Nanti dia bakal muncul sendiri guys. Nah kan, kalau udah terbiasa, teman-teman bisa langsung ketika ngelihat gambarnya langsung 3 detik, oh langsung dapat. Ini gambar elang gitu. Dan di sini gue juga di komputer ketika ngelihat dalam hitungan 3 detik gue udah tahu itu gambar kupu-kupu. Terus juga di sini ini adalah gambar pesawat dan juga di sini ini gambar orang ya. Terus di sini ini ada gambar origami burung. Di sini ada burung origami gede nih guys. Nah kayak gitulah. Nah caranya untuk HP kita bener-bener tempelin dulu si HP-nya, terus ke belakangin, mundurin terus sampai akhirnya teman-teman bisa dapat gambarnya. Nah, sekarang kita close HP-nya. Sebenarnya prinsipnya kayak gimana sih? Sebenarnya prinsip si stereogram ini kayak gimana sih? Sebenarnya ini adalah gambar stereoskopik di mana kita harus menyatukan si stereonya itu dalam satu pandangan. Agak susah ngejelasinnya emang. Tapi intinya ketika ada gambar di sini ini ya, gambar di monitor ini, kita jangan melihat gambar di monitornya, tapi kita harus ngelihat gambar di belakang monitor guys. Waduh, gimana caranya tuh? Nah jadi kayak gini nih, kalau kita gambarin gitu ya. Nah ini kan kalau kita, selama ini kalau kita ngelihat gambar itu, kita selalu fokus ke gambarnya kan, fokus here, view here. Tapi kalau di stereogram, kita fokusnya jangan ke gambarnya, tapi kita ke belakang gambarnya itu. Kenapa? Karena mata kita akan membuat proyeksi antara dua perspektif yang berbeda. Kan stereogram itu sebenarnya terdiri dari 2 channel ya, 2 saluran, di mana ada perspektif A dan perspektif B. Dan kedua perspektif itu harus kita satukan gitu. Nah, dengan kita mefokuskan mata kita ke belakang monitor, si gambar yang tadi stereo itu kanan kiri yang perspektifnya berbeda itu, dia akan menyatu nih. Menyatu kayak gini. Akan menyatu kayak gini sehingga akan memproyeksikan sebuah gambar 3D, dan itu adalah merupakan optical illusion ya, atau ilusi optik di mana kita nggak bakal ngerasain kedalaman, dan itulah yang dipakai dalam konsep virtual reality ya. Nah selain itu ada cikal bakal VR ya zaman dulu, yaitu adalah Viewmaster ya. Kalau teman-teman ingat gitu ya, zaman dulu itu tahun 90-an gitu ya, atau mungkin 80-an ya, kita lihat aja di sini Viewmaster ya. Nah ya teman-teman pasti udah pernah ngeliat lah alat kayak gini, dan di Tokopedia ternyata banyak yang jual ya Viewmaster kayak gini. Cuma harganya ya lumayan, ada 400.000, ada yang 500.000, ada yang 100.000 gitu. Nah Viewmaster ini ada sejarahnya guys. Kalau kita lihat di Wikipedia ya, ini ditemukannya kapan sih sebenarnya? Nah Viewmaster is the trademark name of a line of special format stereoscopic ya, and ini ditemukannya tahun 1962 guys. Oh my god, lama juga ya. Ini cara kerjanya ya, cara kerja VR, di mana itu ada 2 saluran kanan dan kiri yang mempunyai perspektif yang berbeda, dan kita menyatukannya ke dalam satu gambar stereo yang mana itu bisa dengan mata telanjang atau dengan alat bantuan berupa lensa yang mana kita sebut dengan virtual reality. Nah teman-teman, tadi gue udah bilang bahwa sebenarnya ini ada hubungannya sama VR ya. Jadi si stereogram ini ada hubungannya sama VR. Apa hubungannya? Karena cara kerjanya sama ya, jadi kita bisa memanfaatkan VR headset sebagai alat untuk ngelihat stereogram. Nah gimana caranya? Caranya gampang sekali ya. Kita pakai VR box kita, VR box yang udah gua review waktu itu, yaitu adalah VR Synecon. Di sini gua punya VR Synecon ya. Dan di sini kita tinggal masukin si HP kita ke sini ya. Nah kita masukin, dan kita coba lihat. Nah, kalau kita atur si perspektifnya dengan baik, dengan benar, maka di sini akan ngebentuk gambar si burung tadi ya. Begitupun dengan gambar yang lain guys. Ini benar-benar bisa berfungsi guys ya. Jadi VR itu bisa jadi alternatif ya, buat teman-teman yang nggak mau atau nggak bisa ngelihat si benda 3 dimensi itu dengan menggunakan mata telanjang. Nah, stereogram itu selain bentuknya adalah sebuah gambar, stereogram juga bisa berupa animasi guys. Nih, lihat ya. Gue mau coba nih
lihat sebuah stereogram di mana stereogram itu bisa gerak gitu guys. Dan di sini kita ketik aja stereogram animation. Nah, di sini ada banyak ya guys. Dan kita lihat salah satu aja, dan di sini gua lihat ada the snowman stereogram animation. Gua lihat yang paling abstrak ya guys, yang paling abstrak di sini. Oke. Kita lihat di sini ya. Oke. Kita lihat dulu videonya ya. Di sini ada 1 menit. Oke. Oke, gua mau langsung aja play videonya dan gua mau tebak dia lagi ngapain ya. Di stereogramnya menunjukkan video apa. Oke, kita lihat ya. Dan buat teman-teman yang nggak kuat nonton video ini, mending jangan lihat. nggak bercanda. Ini benar-benar video yang teman-teman nggak bakal bisa tahu kalau nggak tahu caranya. Nggak tahu ini video apa gitu. Cuma video semut lagi berantem aja. Coba kita lihat the snowman. Oke. Di sini ada manusia salju dan dia ngambil topi guys. Oke. Si manusia salju ini ngambil topi ya. Dia lagi gini nih guys, di sebuah halaman. Oke, lagi ini dia. Terus oke, muter-muter. Oh, dia ngambil lagi topi lagi, dia pasang di atas kepalanya. Terus dia gini lagi. Jatuh lagi topinya. Dia ambil lagi topinya nanti kali ya. Oh, belum. Oke, diambil lagi topinya. Terus dipasang lagi ke kepalanya ya guys. Terus dia ngambil sesuatu di situ. Oh, mungkin tali ya, tali kali. Di sini emang videonya nggak terlalu jelas, nggak terlalu tajam maksudnya. Oh, dia lari guys, pasti ada yang ngejar. Siapa yang ngejar? Oh my god, nggak kelihatan ya. Pokoknya ada orang yang ngejar dia. Dan videonya berakhir, the end. Wow, it's cool man. Oke. Snowman. Jadi ada gambar manusia salju ya. Kita coba lihat gambar yang lain. Kita lihat video yang lain maksudnya. Young rival. The focus relax. Oke, kita set ya ke 1080 full HD. The focus relax your eyes. Nah, lihat nih guys ya. Usahakan si titik 2 ini, 2 titik ini adalah titik bantu namanya ya. Jadi si titik kanan dan kiri ini, atur pakai mata kita supaya mereka tuh bertemu gitu. Supaya mereka tuh ketemu kayak gini. Gimana caranya? Dengan cara kita memfokuskan mata kita ke belakang monitor gitu. Sehingga nanti si titiknya dia bakal bersatu kayak gini. Nah, kalau titiknya udah bersatu pas di tengah kayak gitu, maka kita bakal bisa ngelihat gambar ini dalam bentuk 3D guys. Kita lihat ya. Set. Oke, matanya udah si lingkarannya udah menyatu dan kita play. Yuk. Oke. Yang ada tulisan yang di situ rival. Oke. Black is good. Teman-teman di situ lihat ya. Black is good. Oh, wow. Ada orang lagi joget pakai lagi karaokean ya. Pakai mic dan selanjutnya dia pegang mic kayak gini sambil nyanyi, guys. Oke. Sambil goyang-goyang gini. Dan selanjutnya ada orang main keyboard. Oke. Oh, bukan keyboard, ini drum ya. Ada telepon lewat. Dan ada orang main gitar. Oke. Yang main gitar dan itu ada televisi lewat dan di situ ada orang main gitar lagi men. Terus ada orang lagi jalan, lagi joget kali ya di situ. Dan ada orang main gitar lagi, guys. Orang lagi main gitar lagi. Oke, muter-muter. Dan ada orang main drum, tus. Dan dia muter juga dan orang main gitar lagi, kemudian muter dan orang kamera ada di atas orang tersebut sambil main gitar. Ya, gua ngeliat di sini. Orang lagi ngeliat ke atas ya, main gitar dan si kameranya berada di atas dan orang lagi main drum, kameranya ada di atas juga. Orang lagi main drum tapi dia nggak ngeliat kamera dan ada orang gitaris lagi yang ngeliat kamera dan tampil dari atas ngebentuk bentuk gelombang suara gitu. Dan orang penyanyinya si vokalisnya dia lagi megang mic dan sambil bernyanyi. Oke, ada apa lagi? Backgroundnya adalah gelombang-gelombang suara gitu ya, timbul gitu ya. Dan orang main gitar ada 2 orang dan yang satu dia main gitar, yang satu lagi naruh gitarnya ke atas. Oke. Dan di sini orang main drum, dari atas gitu dia lihat ya. Oke, main drum muter lagi.
Dan oke, ini ada gambar hati, dia muter objek hati, dan di sini ada orang main gitar lagi. Oh, jadi ini cerita video klip ya, video klip stereogram, mantep banget. Oke, terus di situ ada teko ya. Ada kenapa teko muter-muter gitu ya. Terus ada orang lagi minum guys, dikasih minum sama orang yang main gitar. Dan di sini ada dinosaurus ya, gua nggak ngerti kenapa ada T-Rex di situ ya. Dan oke, ada lumba-lumba di atasnya ngelewatin orang di situ. Terus di sini ada bapak-bapak pakai jas ya. Dan ini video klip kok begini ya. Oke, orang main gitar lagi. Dan di situ ada pesawat terbang ke arah kita guys, ngelewatin ke kanan. Dan di sini ada orang main gitar dan satu orang lagi, dia lagi narik-narik orang itu. Dan orang main gitar itu ada yang dipukul sama satu orang, gua nggak tahu siapa itu. Ada kapal layar melewat dan orang main gitar lagi. Oke, terus main gitar dan udahan videonya ya guys. Oke, the end. Oh my god, good man, keren. Ini benar keren ya. Dan teman-teman yang nggak tahu caranya mungkin cuma gua ngelihat sebuah video yang nggak jelas ya, alias video rumek ya, video semut lagi berantem gitu, banyakkan koloni semut lagi tawuran ya. Oke, kita lihat lagi video yang lain yang animasi ya. Nah ini apa nih? Oke teman-teman, ini challenge buat gua ya. Ini sebenarnya gambar apa aja? Ini ada bintang laut. Terus di sini ada tikus ya. Bukan tikus, tupai sih. Tupai dan tulisan love. Oke. Di sini ada gambar unta ya guys. Ada gambar unta lagi belok ke kiri. Terus di sini teapot alias teko ya. Terus di sini apa ini? Wah, ini aneh nih. Oke, itu ada gajah. Oke, gajah. Jelas banget. Semut. Oke, di sini ada semut gede guys. Dan di sini adalah serigala kayaknya. Oke, ada harimau. Nah, wait. Jadi setiap stereogram tuh kadang punya jarak yang berbeda. Jadi ketika gua tadi udah fokus dengan jarak tertentu antara titiknya itu ya, beralih gambar ternyata jaraknya berbeda, gua harus setting lagi mata gua supaya bisa ngepasin lagi biar objeknya bisa kelihatan. Oke, paling itu aja guys untuk video kali ini. Coba teman-teman dicoba di rumah ya, gimana caranya supaya kita bisa ngelihat gambar stereogram. Karena menarik banget ya kalau kita tahu caranya itu, kita ngerasa kita punya sebuah kekuatan super. Waduh, bukan kekuatan super, sebuah mata yang keren abis, gimana kita bisa ngelihat objek 3D guys. Dan itu benar-benar bikin relax sih kalau menurut gua ya. Tapi ada beberapa orang yang bilang kalau stereogram itu kalau salah ngelihat ya bisa bahaya juga. Tapi kalau menurut gua sih, dan beberapa artikel juga mengatakan bahwa justru dengan stereogram mata kita bisa relax gitu kan, karena kita nggak ngelihat, fokus ke gambar. Kita tuh kayak seolah-olah ngelamun kayak gitu guys. Nah, kalau teman-teman ngelamun nih, sering ngelamun atau banyak ngelamun, harusnya teman-teman bisa dengan gampangnya bisa ngelihat gambar stereogram. Karena kenapa? Kalau kita ngelamun nih, kita nggak ngelihat objek HP ini dong. Kita biasanya gini aja. Kita ngelihat ke gambar belakang gitu kan, atau mata kita tuh kayak nggak ada pandangan. Nah, biasanya akan terbias ya. Bukan terbias, istilahnya itu terproyeksikan sebuah objek karena ada pertemuan antara perspektif kanan dan perspektif kiri sehingga jadi sebuah satu gambar stereoskopik. Jadi akhirnya kita bisa melihat gambar atau bentuk 3D guys ya. Nah, itu aja guys. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja tanyain di kolom komentar. Dan ya, sekarang adalah waktunya giveaway. Di sini gua punya ya, dari tadi teman-teman lihat di sini mungkin ya, adalah sebuah VR cardboard ya. CDQ Cardboard adalah sebuah VR cardboard yang mana desain tampilannya bisa di custom sesuai sama keinginan kita guys. Nah, yang menarik dari VR cardboard ini yaitu memiliki cushion. Cushion ini adalah semacam bantalan empuk biar wajah kalian bisa lebih nyaman ketika dipakai. CDQ Cardboard adalah VR cardboard lokal yang manufakturnya berada di Indonesia yang dikerjakan oleh pengrajin, percetakan, dan penjahit dari daerah dalam manajemen VR manufacturer yaitu optimusvr.com.
CDQ Cardboard sering digunakan dalam aplikasi VR edukasi berbasis Android, yaitu program 1000 Guru Pionir VR yang diselenggarakan oleh Millia Lab, yaitu aplikasi VR edukasi lokal dari Indonesia. Nah, kalau kalian hobi gambar ilustrasi atau animasi, bisa banget karya kalian dikemas dalam bentuk VR Cardboard ini. Karena CDQ Cardboard ini desainnya bisa custom dan karya digital kalian bisa kalian konekin pakai QR Code. Jadi orang bisa nikmatin karya kalian pakai VR Cardboard kalian sendiri. Nah, teman-teman bisa dapetin box ini dengan ada gambarnya di sini Cecep Yusuf Channel ya, dengan cara mengikuti giveaway kali ini. Nah, syaratnya gimana supaya teman-teman bisa dapat VR box ini atau VR Cardboard ini? Caranya gampang, teman-teman tinggal jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaannya adalah, apa nama salah satu produk yang udah gua sebutin tadi, yang mana itu menerapkan konsep VR atau stereoskopik yang ditemukan waktu tahun 1962 ya, udah gue sebutin tadi. Kalau teman-teman nonton video ini sampai selesai, maka teman-teman harusnya tahu dong. Oke, dan tulis jawaban kalian di kolom komentar dan gue bakal undi siapa pemenang dari teman-teman yang jawab pertanyaannya dengan benar. Oke, jawab namanya apa, kemudian nanti gue bakal kocok dari setiap komentar yang menjawab dengan benar. Oke, tapi nggak cuma komentar, teman-teman harus like dan subscribe channel gua ya. Like video ini dan juga subscribe channel gua. Dan pemenangnya bakal dapetin VR Cardboard canggih ini guys. Nah, terus share ya ke teman-teman yang lainnya biar teman-teman yang lain bisa dapat kesempatan buat dapat giveaway kali ini. Oke? Untuk pemenangnya bakal gua umumin minggu depan ya, atau seminggu atau 2 minggu lah. Nanti bakal gua umumin di video gua berikutnya ya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel gue biar gue bisa lebih semangat lagi upload videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gue upload video yang baru. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.